There. There. Target's down. Give me more. I need to get you out of here. Halo semuanya, selamat datang di channel Cerita Film. Kali ini saya akan menceritakan alur film yang rilis pada tahun 2018, yaitu dari sebuah film yang berjudul The Girl in the Spiderweb. Di awal film memperlihatkan dua bocil wanita yang sedang bermain catur. Ia bernama Lisbeth dan Carmilla. Namun baru saja dimulai, mereka berdua dipanggil oleh ayahnya. Sesampainya di sana, ayahnya melihat tangan Carmilla yang memakai sebuah gelang, dan Carmilla bercerita bahwa Lisbeth lah yang membuatkannya. Ketika ayahnya meminta Carmilla untuk duduk di pangkuannya, entah apa yang terjadi, tiba-tiba Lisbeth menarik Carmilla dan mencoba melarikan diri dari tempat itu. Namun sayang, ternyata mereka berada di atas gedung dan jauh dari pemukiman. Lalu ayahnya pun datang. Karena Carmilla takut, ia lebih memilih untuk menghampiri ayahnya. Sedangkan Lisbeth, ia malah menjatuhkan diri, lalu ia pergi menjauh dari tempat itu dan film pun baru saja dimulai. Beberapa tahun berlalu, kini scene berpindah kepada CEO yang bernama Peter yang baru saja menghajar istrinya. I get a little insecure sometimes when you talk to me like that. Lalu kemudian lampu padam dengan sendirinya. Ketika Peter mencoba memeriksa sekitar, ternyata ada seorang wanita. Ternyata ia adalah si Lisbeth, bocil di awal scene tadi. Dia menghampiri Peter karena ia mendapatkan kabar bahwa Peter telah menghajar dua pelacur. Lisbeth pun sempat memasang jebakan sehingga si Peter tergelantung. Di sini Lisbeth membongkar semua kebusukan si Peter. Salah satunya dengan sebuah video yang menayangkan bahwa Peter sedang indahoy dengan istri Mr. Chan. Yakni dia adalah seorang bos yang membiayai seluruh aset perusahaan yang sedang dikelola oleh Peter. Dan hal itu terjadi selama bertahun-tahun lamanya. Mr. Chen has bankrolled your company for years. Lalu Lisbeth mengambil HP milik Peter dan bermaksud untuk mengambil seluruh uang yang ada di dalam rekening. Namun uang itu akan Lisbeth gunakan untuk membiayai dua pelacur yang telah Peter hajar sebesar 20% dan sisa dalam rekeningnya akan ditransferkan kepada istrinya si Peter. Accessing your bank account. I'm transferring 20% of your cash to these two girls. I'm transferring to your wife. Lisbeth pun menyuruh istri Peter untuk pergi bersama anaknya. Lalu Peter diancam jika ia mencoba menghubungi istrinya lagi, maka video tadi akan Lisbeth kirim kepada Mr. Chan. Anything unexpected should happen to her, this video will be sent to him. If you try to contact your wife again, this video will be sent to him. Sebelum Lisbeth pergi, ia sempat menyentrum burung kesayangan Peter hingga Peter pun mengompol. Singkat waktu, scene pun berpindah ke kediaman Lisbeth dan terlihat dia sedang bersama dengan teman wanitanya. Tak lama kemudian Lisbeth mendapat telepon dari rekannya bahwa ada klien yang membutuhkan bantuannya. Tanpa berlama-lama, Lisbeth langsung menghampiri klien itu. Ia bernama Franz Balder. Ia adalah seorang programmer yang menciptakan sebuah software yang bernama Firewall, yaitu suatu program yang mampu mengendalikan seluruh kode nuklir di seluruh dunia yang dikembangkan untuk NSA. Incident file, it can't be reproduced, copied, only moved. 2,725 byte piece of software. It's a single. And you want me to steal it for you? Franz ini tidak ingin programnya itu terkenal dan jatuh ke tangan orang yang salah. Karena akan sangat berbahaya, maka dari itu Franz menyuruh Lisbeth untuk menghack semua komputer milik agen Edwin yang bekerja di NSA. Setelah mendapatkan data-datanya, Lisbeth pun pergi. Namun jangan salah, ada seorang yang memperhatikan mereka lewat CCTV dan tanpa ia sadari orang itu membuntutinya. Kemudian scene berpindah kepada agen Edwin yang mendapatkan bahwa komputernya dikendalikan oleh orang lain.
Seketika itu Edwin panik dan mencoba merestart seluruh server di sana. Namun sayang, file yang diincar oleh Lisbeth pun telah selesai tercopy. Namun agen itu tidak tinggal diam. Ia pun melacak keadaan Lisbeth yang berada di negara Swedia. Karena penasaran yang tinggi, Lisbeth mencoba membuka software itu, namun tidak sembarangan orang yang dapat mengaksesnya. Software itu pun mempunyai kunci yang hanya diketahui oleh pihak NSA, atau bahkan hanya Friends yang dapat membukanya. Ketika ia sedang berendam, ia bermimpi bahwa ia melihat Carmilla, saudara perempuannya itu, berada di dalam kantung oksigen. Kejadian itu membangunkan Lisbeth dari tidurnya, seakan memberikan isyarat bahwa bahaya sedang mengintainya. Dan benar saja, sekelompok pemuda memasuki kamarnya untuk mengambil laptop milik Lisbeth, dan salah satu dari mereka memasang alat peledak di sana. Lisbeth yang melihat bahwa mereka sudah pergi, ia pun keluar dan memastikan semua telah aman. Namun dia melihat bahwa laptopnya telah dicuri, dan jam itu pun berdering mengakibatkan ledakan yang sangat hebat. Scene berpindah kepada Friends dan anaknya yang sedang menunggu Lisbeth untuk mengambil firewall. Namun karena kejadian tadi yang mengakibatkan Lisbeth pingsan dan susah untuk dihubungi, Friends pun menyangka kalau Lisbeth ini sudah mengambil kabur firewall. Lalu kemudian Friends menghubungi seorang wakil direktur Swedia Security Service yang bernama Gabriel. Ia telah membantu menyembunyikan Friends dan anaknya dari Amerika ke Swedia. Ia akan membantu mendapatkan firewall dan menangkap Lisbeth, karena mereka yakin program firewall dibawa kabur. I'll do everything in my power to protect you. Kembali kepada Lisbeth yang sedang sibuk mencari informasi tentang wajah si pencuri. Dan ia sempat melacaknya, namun karena pria itu menggunakan topeng, wajah dia pun tidak terdeteksi. Mendengar polisi menghampiri tempat itu, Lisbeth mencoba kabur dari sana. Di sini akhirnya aksi kejar-kejaran pun tak bisa terhindarkan. Singkat cerita, waktu Lisbeth menemui mantan kekasihnya yakni seorang jurnalis yang bernama Mike. Di sana Lisbeth curhat tentang kejadian yang baru saja dialami dan ia meminta bantuan kepada mantannya itu untuk melacak orang yang ada di CCTV tadi. I need your help. So you want me to help you find a ghost? You're good at that. Kemudian scene berpindah kepada agen NSA yang sampai di bandara Swedia. Namun perjalanannya dihentikan oleh bawahannya si Gabriel untuk meminta keterangan soal penyerangan di kediaman Lisbeth. The NSA has no business on Swedish soil. Gabriel menuduh bahwa itu adalah anak buahnya si agen. Padahal memang ada pihak ketiga yang menginginkan firewall tersebut. Karena suasana semakin tegang, Edwin pun langsung menghampiri TKP. Sesampainya di sana, ia tidak menemukan apapun selain nama wanita yang pada saat itu bersama Lisbeth. Scene berpindah kembali ke Lisbeth yang menghampiri kediaman temannya. Ia pun mengirimkan foto pelaku kepada mantan kekasihnya itu. I find him. Singkat cerita, Lisbeth tinggal di dekat kediaman Friends untuk mengawasinya dari serangan musuh dan memasang sebuah kamera kecil untuk mengintainya. No pets, no drugs, no friends. I can show you how the heat. Careful, Lisbeth. Lain halnya dengan mantan kekasih Lisbeth yang sedang memberitahu kepada Gabriel bahwa bukan Lisbeth lah yang mencuri data firewall. Ia menjelaskan bahwa ada pihak lain, namun ia tidak percaya dan malah pergi begitu saja setelah melihat seorang wanita melewatinya. Now if you'll excuse me. Lalu Mike tidak sengaja melihat si pelaku itu memiliki tato laba-laba. Dan ia langsung memberitahu kepada rekannya, dan tak lama ia pun mendapatkan informasi tentang tato tersebut. Ia menghampiri seorang kasir kasino mantan fotografer yang memiliki tato yang sama. Namun karena ia terlalu kepo dengan orang yang ada di tato, dia pun mendapatkan siksaan hingga wajahnya tampak berlubang. This is what I got in return. Hey, okay?
Pria itu pun memberikan saran kepada Mike untuk menghentikan pencarian orang tersebut karena terlalu berbahaya. Pria itu menyebut nama pria yang ada di foto dengan sebutan Otra Vettel. And if you want to keep that pretty face, I'd stop asking about him. They call him the Otra Vita. He's the worst of them. This is what you get when you try to fuck with the spiders. Setelah cukup mendapatkan informasi, Mike pun kembali pulang. Kemudian scene berpindah kepada si agen yang sedang mencari kekasihnya Lisbeth di sebuah klub malam. Ia bermaksud untuk mencari keberadaan Lisbeth sekarang dengan mengambil HP wanita itu dan berpura-pura mengajak Lisbeth untuk berkencan. To me, it's the only way I have to contact her. Hope you find her. I need to get into contact with somebody you know. Right? You know. Namun di sini Lisbeth tidak sebodoh yang dia kira. Ketika suatu pagi Edwin menghampiri kediaman Lisbeth, ia dikecohkan dengan tipuan yang Lisbeth telah rencanakan bersama kekasihnya. Kemudian ia menukarkan HP sehingga agen itu salah melacak tempat tinggal Lisbeth. Sementara di kediaman Franz, ada seseorang yang menyelundup masuk serta menghabisi seluruh petugas di sana. Lisbeth yang mengetahui itu pun segera memeriksanya, namun tiba-tiba penjahat itu memergoki Lisbeth dan mereka pun akhirnya bertarung. Di sini Lisbeth pun harus kalah ketika obat penenang itu disuntikan. Dan naas, Franz harus meninggal dengan tembakan yang diarahkan oleh sang pelaku menggunakan tangan Lisbeth. Di sana pelaku itu pun kabur membawa anak Franz. Sedangkan Lisbeth yang mencoba untuk sadar, ia pun menghirup obat sehingga efek obat penenang tadi pun bisa ternetralisir. Kemudian dengan cepat ia pun menyusul sang pelaku. Dari jarak kejauhan, Lisbeth mencoba untuk menghack sistem yang ada di dalam mobil sang pelaku. Dan ternyata itu pun berhasil menghentikannya. Tanpa berlama-lama, ia langsung mengajak si bocah itu kabur dari sana. Stop the car! August, you have to come with me. Namun sang pelaku tersadar serta menembak Lisbeth yang mencoba untuk kabur. Dengan akalnya yang cerdas, Lisbeth memotong jembatan tersebut sehingga mobil itu tidak bisa mengejar Lisbeth. Dan dia pun bertemu dengan seorang wanita, yakni dia adalah Carmilla, saudara perempuannya. Kini ternyata kelompok psikopat ayahnya itu telah berada di genggaman Carmilla, dan ia menyebut kelompoknya itu dengan panggilan Spider. Kemudian scene berpindah kepada Edwin yang kepo terhadap kejadian yang menimpa Franz. Ia menemukan kamera kecil milik Lisbeth yang menayangkan pembunuhan petugas polisi. Namun aksi itu diketahui oleh Gabriel, dan kemudian agen itu ditangkap dan akan dikembalikan ke Washington. Karena seorang agen NSA tidak ada hak sama sekali untuk mencampuri segala urusan yang ada di Swedia. Arrest him. Send him back to Disneyland. Scene berpindah kepada Lisbeth dan Aegis. Kini mereka berada di tempat yang aman dan jauh dari pemukiman. Di sana Lisbeth mengajak Aegis untuk main catur sekalian ia bernostalgia pada saat bersama Carmilla. Maybe I shouldn't think of him anymore. Your father told you? Kemudian Lisbeth memberikan sebuah pin catur yang di dalamnya terdapat GPS kepada Aegis. Made his program based on how I think. Lalu Mike datang dan menceritakan semua yang ia dapatkan mengenai jaringan Spider yang dipimpin oleh Carmilla kepada Lisbeth. Di sana mereka merencanakan untuk membuat Aegis ke Amerika. Namun mereka bingung bagaimana cara mereka menyeludupkannya. Namun tidak bagi Lisbeth, wanita super ini selalu mempunyai cara untuk aksinya itu. Ia akan memanfaatkan agen Edwin untuk membawa Aegis pergi dari Swedia. Out of her reach. But I know someone who can. Dengan segera ia bergegas menghampiri agen Edwin yang telah diamankan petugas di bandara. Dengan cerdiknya ia menyamar lalu meninggalkan koper yang ia bawa sehingga petugas di sana membawanya ke ruangan untuk diperiksa. Dan ketika ia membuka ternyata di dalamnya terdapat beberapa mainan wanita dan satu HP Android.
yang tanpa petugas itu sadari bahwa HP itu adalah kode akses untuk mengelabui para petugas serta CCTV. Dengan mudahnya Lisbeth menghack sistem di sana dan membebaskan agen Edwin. Ia pun mengambil barangnya yang berada di tempat sampah dan langsung terhubung dengan Lisbeth. Dan di sini tawar-menawar pun berlangsung. Lisbeth akan menyelamatkan agen itu dengan jaminan agen Edwin harus membantu. Tanpa berpikir panjang, agen Edwin pun menyetujuinya. I need you to get him back to the US and make sure that he's safe. Tell me you got the boy. Agree to take the kid back to the US or it stays locked. Akhirnya mereka pun terbebas dari kejaran petugas di sana. Sementara itu agen Edwin diungsikan terlebih dahulu di kediaman si Lisbeth. Sementara ketika Lisbeth akan pulang, ia di sana bertemu dengan Carmilla dan ia pun melihat Mike yang sudah babak belur tak berdaya. Ketika mereka akan dieksekusi, tiba-tiba Lisbeth berhasil lolos dari serangan sang pelaku. Setelah kejadian itu, Mike dan Lisbeth menghampiri Aiju serta Edwin untuk merencanakan misi selanjutnya. August location? Mereka pun melihat bahwa Aiju sedang dibawa ke suatu tempat, yaitu rumah kediaman Carmilla. Kemudian scene berpindah kepada Mike yang menghampiri Gabriel untuk meminta bantuan menyelesaikan masalah ini. Mereka pun langsung bergegas mengumpulkan tim melakukan penyerangan terhadap Carmilla. Tetapi di dalam mobil, Mike akhirnya mengetahui rencana busuk si Gabriel. Ternyata ia bergabung dengan Carmilla untuk mendapatkan firewall itu. You're the client. You were buying firewall from her. Cerita berlanjut kepada Lisbeth yang ternyata dia sudah berada di kediaman Carmilla. Dengan skill mengendap-endapnya, ia berhasil melumpuhkan satu penjaga di sana. Namun pada saat ia memasuki toilet, sebuah asap mengasapi seluruh ruangan yang ada di sana. Aksi pertarungan pun berlangsung sampai-sampai Lisbeth pun harus kalah. Setelah tersadar, Lisbeth menyuruh Aijus untuk memberikan kode akses firewall itu. Karena jika tidak, Mike yang sudah tertangkap, Aijus dan Lisbeth akan mati. You have to tell them. August. Setelah dibuat pingsan, Aijus memberikan kode tersebut. The trees fade in the mist. Access granted. Firewall online. Di sana kemudian muncul Gabriel, namun sayang dia harus dihianati oleh Carmilla. It's okay. It's okay. Lalu Lisbeth dimasukkan ke dalam kantung plastik dan diserap hingga menyisakan sedikit udara di dalamnya. You know where we are. Karena belum puas, Carmilla pun memasukkan cairan lilin panas ke dalam mulut Lisbeth. And the day after that, you were at the match. Sementara Mike yang sudah pasrah akan dieksekusi, untung saja rekannya berhasil menganalisa seluruh gedung itu sehingga Edwin dapat melumpuhkan satu persatu orang di sana. Target's down. Give me more. I need to get you out. Carmilla yang panik pun mulai kocar-kacir dan meninggalkan Lisbeth. Dengan segala usaha dan upaya, Lisbeth pun berhasil terbebas dari plastik itu. Dan ia langsung menelusuri ruangan demi ruangan. Aijus pun telah diselamatkan oleh Mike, namun Carmilla berhasil kabur. Sementara tangan kanannya itu linglung setelah tersuntik dan melompat yang mengakibatkan kakinya patah. Karena itu juga Carmilla mengalami kecelakaan setelah menabrak rekannya itu. Yes, ma'am.
Namun ia tidak menyerah dan terus berusaha melarikan diri. Ketika ia terpojok, Carmilla pun pasrah dan melompat dari tebing itu sehingga akhirnya dia pun tewas. Lisbeth yang mendapatkan laptopnya kembali, ia langsung menghapus seluruh data firewall atas perintah Franz. Di akhir film, kini mereka hidup seperti biasanya. Mike melanjutkan seperti layaknya seorang jurnalis dan Ejus ia kembali kepada ibunya. Sementara Lisbeth ia menghancurkan tempat tinggalnya, tapi bagi Lisbeth yang hancur hanyalah sebuah kenangan dan film pun berakhir. Mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Like jika kalian suka film ini serta jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman lainnya. Dukung channel ini dengan cara subscribe channel ini agar channel ini bisa lebih baik lagi dan dapat terus menyajikan konten-konten untuk mengisi waktu luang kalian semuanya. Sekian dari saya, sampai jumpa di konten berikutnya.